Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ila qoulihi ta'ala dzalika liman khasyiya rabbah. Faqtadil ayatan annal ulama humul ladzina yakhshawna Allah Ta'ala wal ladzina yakhshawna Allah hum khairul bariyah. Fayantajju annal ulama hum khairul bariyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Faqala sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatul anbiya wa hasbuka bi hadhihi darajah majdan wa fakhran wa bi hadhihi rutbah syarafan wa dzikran wa idza kana la rutbata fawqa nubuwah fala syarafa fawqa syarafil warathah lidil karutbah fala syarafa fawqa syarafil wirathah lidil karutbah. Barakah. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka adalah orang-orang yang terbaik, makhluk yang terbaik. Ila qaulihi ta'ala, ayat selanjutnya menjelaskan keutamaan yang mereka dapatkan, hasil yang mereka dapatkan. Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Terus apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Pahala balasan untuk mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai dari Aden, dari surga Aden. Mereka mendapatkan jannatu Aden, surga Aden yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai. Dan mereka kekal abadi berada di dalam surga. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka khairul bariyah? Dzalika liman khasyya rabbah. Yang mendapatkan hal tersebut adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini bersambung dengan pembahasan di pertemuan yang lalu. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama. Disebutkan di pertemuan yang lalu pernyataan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di dalam kitab Hadiyatus Shadiq, al-ilmu khasyya kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu sepenuhnya adalah berisi tentang rasa takut. Rasa takut azab Allah, rasa takut fitnah yang didapatkan dari tidak mengamalkan ilmunya dan yang lain sebagainya. Selalu kehidupannya penuh ditakuti, penuh dikhawatirkan akan azabnya Allah. Itu orang yang berilmu. Karena itu orang yang berilmu diketahui ciri-cirinya dengan rasa takut. Kalau orangnya nggak punya rasa takut, nggak ada waroknya, nggak ada zuhudnya sama sekali, maka dia bukan orang yang alim. Orang yang alim yang dikategorikan masuk di dalam ayat ulama itu adalah mereka yang punya warok. Punya warok dalam segala hal. Dalam segala hal mereka punya rasa takut. Ketika mendapatkan pertanyaan, kalau nggak tahu ya jawabannya wallahu alam, la adri. Nggak sembarangan menjawab, apalagi nggak pernah belajar karena ditokohkan jawab. Nah ini karena memang nggak punya rasa takut, nggak punya ilmu. Orang yang punya ilmu nggak berani menjawab. Sahabat itu ketika dimintai fatwa lempar-lemparan, uncal-uncalan. Saiki gampang-gampang fatwa.
fatwa fulan, fatwa ulama fulan, fatwa ustadz fulan, fatwa gampangnya fatwa. Karena itu mereka para ulama, para sahabat, mereka karena punya rasa takut yang tinggi sehingga ketika ditanya ngelempar kepada yang lain. Imam Malik ditanyai beberapa pertanyaan hanya dijawab sebagian, yang lainnya jawabannya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jawabannya wallahu a'lam. Beda dengan saya ya, takoni mesti jawab. Kurang waroi. Lah ayat ini innalladzina amanu wa amilus sholihat dan seterusnya sampai ayat dzalika liman khasyya rabbah itu gambaran adalah ciri-cirinya ulama, mereka selain memiliki ilmu mereka beriman dan mengamalkan ilmunya, beramal soleh. Itu adalah orang yang takut. Mereka beriman kepada Allah, beramal soleh, mereka adalah orang yang takut. Dan orang yang punya rasa takut sehingga dia dikategorikan ulama adalah khairul bariyah, orang yang terbaik, manusia yang terbaik atau ciptaan Allah yang terbaik. Faqtadatil ayatan annal ulama humul ladzina yakhshawnallaha ta'ala walladzina yakhshawnallaha hum khairul bariyah. Ayat di atas, dua ayat di atas itu menyebabkan memberikan keputusan bahwa ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Yang tidak takut kepada Allah bukan ulama. Ya kalau kan nggak mungkin orang ulama itu dipanggil ulama atau alim, kan nggak. Panggilannya itu ustadz, syekh, kiai. Itu panggilan untuk ulama. Panggilan untuk ulama. Saiki ndak. Iso qiraah ustadz, iso sambutan ustadz, iso membaca ayat Al-Qur'an dan mengartikan ustadz. Padahal ya gak mondok. Cuma membaca, cuma mek hadir pengajian tok dan bondo kuping. Ya mungkin nyatet, ya mungkin enggak. Lek nyatet tok pun ya nyatet tok. Tutup oma ya tutup. Oke, kalau takoni pembahasan wingi apa? Lali wis. Jawabane iku biyen karo saiki lali. Lah, ulama harusnya itu yang punya rasa takut dipanggil ustadz. Duduk di gendruwo, takut kepada Allah. Kalau ulama dikatakan ulama wedi karo gendruwo atau takut dengan ancaman yang sifatnya duniawi, ya itu bukan dikatakan ulama. Masih belum di tingkatan ulama. Walladzina yakhshawnallaha, orang yang takut kepada Allah, artinya itu adalah ulama, hum khairul bariyah. Mereka adalah orang-orang manusia yang terbaik atau ciptaan Allah yang terbaik. Fayuntaj annal ulama hum khairul bariyah. Maka hasilnya ulama adalah orang yang termulia, orang yang terbaik, manusia yang terbaik atau makhluk yang terbaik. Jadi ketika mereka adalah dikatakan ulama berarti dia makhluk yang terbaik. Dekati, ikuti, apa yang diperintahkan jalankan, apa yang dilarang tinggalkan. Jadi kalau kita melihat ada sosok orang yang berilmu, dia pernah belajar, berguru kepada orang yang mulia, kemudian dalam bersikap selalu dengan rasa waspada, khawatir, penuh dengan ketakutan akan azabnya Allah, akan keliru dalam menjalankan, akan khawatir ketika ditanya dari kesalahan. Kita lihat orang seperti itu, maka dekati dia. Ini orang yang terbaik. Illam takunu mithlahum fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita nggak bisa mirip menjadi seperti mereka, maka
miripkan diri kita dengan mereka. Kalau mereka itu adalah orang-orang yang mulia, ibarat dia penjual parfum. Kalau kita nggak bisa beli, ya minimal kita kecipratan aromanya, atau kalau nggak kecipratan aromanya kita bau aroma wangi. Dekati orang-orang seperti itu. Mereka adalah khairul bariyah. Bukan di sisi manusia khairul bariyah, tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pendapat manusia dia khairul bariyah, tapi pendapat Allah dia adalah khairul bariyah. Dah jelas kalau sudah mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baik khairul bariyah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam qasidah disebutkan khairul bariyah apa? Nadhrah ilayya, khairul bariyah nadhrah ilayya. Nabi Muhammad adalah khairul bariyah. Lah mereka ulama disamakan sifatnya dengan namanya Nabi, dengan sifatnya Nabi Muhammad khairul bariyah. Tentu kalau sudah mirip dengan Nabi Muhammad berarti mereka adalah orang-orang yang mulia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan, orang yang Allah inginkan, bihi dengannya, dengan orang tersebut, orang yang diinginkan oleh Allah khairan menjadi baik, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan ia di dalam agama. Jadi wis kita nilai jangan orang lain, kita nilai diri kita. Kita ini termasuk orang yang diinginkan oleh Allah menjadi baik atau enggak? Kuncinya di sini. Ketika kita digerakkan hati kita untuk mempelajari agama Allah, untuk mendalami agama Allah, untuk memperkuat agama Allah, maka berarti kita termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi baik. Mafhum mukhalafahnya. Kalau kita fahami sebaliknya, maka bila Allah menginginkan seorang hamba menjadi buruk, menjadi hina, menjadi rendahan, Allah tidak inginkan hamba itu memahami agama, mendalami agama, mendekat, menjaga atau memperkuat agama. Jadi kita nilai diri kita. Kalau kita ini diajak menuntut ilmu agama, semangat atau enggak? Oh semangat, berarti kita diinginkan oleh Allah menjadi baik. Malas, berarti Allah tidak menginginkan kita menjadi baik. Kita nilai diri kita sendiri. Lah ulama itu bukan masih baru masuk, tapi mereka sudah menyelam di lautan ilmu, menyelam di dalam ilmu agama sudah. Berarti mereka adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang baik. Mereka diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita yang masih belum, jadi kalau diajak ngaji semangat. Misalkan nanti Habib Hadim buat lagi kegiatan, oh langsung semangat. Jadilah nomor 1 yang datang. Jok telat ae, ben kemis telat, ben kemis telat. Jadilah orang nomor 1 yang, lah itu tanda kalau kita diinginkan oleh Allah menjadi yang terbaik, menjadi yang terbaik. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ini hadis yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Para ulama adalah mereka pewaris Nabi. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma. Para nabi itu tidak ada yang mewariskan harta, baik dinar ataupun dirham, emas perak, tidak. Nah, itu saat Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha ingin meminta warisan dari Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Bakar tidak memberikan. Sayyidina Abu Bakar tidak memberikan harta warisan dari Nabi Muhammad. Loh, berarti Sayyidina Abu Bakar salah.
Kan harta warisan itu harus dibagikan. Tidak dibagikan oleh Sayyidina Abu Bakar karena mengambil hadis ini. Nabi tidak mewariskan harta sama sekali, tapi mewariskan ilmu. Saat Abu Hurairah melihat masjid sepi, kosong. Padahal zaman Nabi itu masjid tempat untuk mencari ilmu, tempat untuk membahas ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok kosong? Dilihat pasar rame. Lah ada beberapa orang di masjid yang mengajarkan ilmu, belajar ilmu, ada beberapa orang, tapi sepi. Tidak seperti zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abu Hurairah ke pasar teriak-teriak, orang-orang ini nggak mau warisan Nabi dah. Warisan Nabi dibagi tuh di masjid. Warisan Nabi dibagi di masjid, dibagi-bagi untuk umat Islam semuanya. Wah, mereka mendengarkan warisan Nabi. Bayangan mereka ini para sahabat yang ada di pasar, wah, kesempatan ini mendapatkan warisan dari Nabi, duit tah, atau misalkan budak tah, atau apalah yang ada di pemikiran mereka. Berbondong-bondong ini mereka meninggalkan pasar, pindah ke masjid. Abu Hurairah sudah santai, tenang, karena orang yang mulia. Abu Hurairah itu Islam tahun ke-7, tapi menjadi perawi hadis dari sahabatnya Nabi terbanyak. Islam tahun ke-7, tapi riwayat hadisnya paling banyak Abu Hurairah. Kenapa? Hidupnya ilmu, nggak ada dunianya sama sekali. Sebab termasuk ahlus sufah, pemimpin ahlus sufah, hidupnya di masjid. Hidupnya ada di masjid. Nah, Nabi rujukannya bukan di pasar, di masjid. Jadi setiap hari ketemu Nabi dapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di masjid, nggak ono mau bagi-bagi warisan, nggak ada bagi-bagi harta atau budak. Yang ada orang belajar ilmu, orang membaca Al-Quran. Protes, Abu Hurairah mana ini? Katanya ada bagi-bagi warisan Nabi. Loh itu yang diajarkan ilmu. Ini mengamalkan ilmu. Ini warisan Nabi. Nabi gak mewariskan harta, yang diwariskan Nabi adalah ilmu. Dari situ mereka sadar. Mereka terlalu terlena dari dunia, melupakan daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Lah kalau zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, pewaris Nabi adalah Nabi. Yang melanjutkan misi dakwanya Nabi adalah Nabi. Nabi Musa meninggal, yang meneruskan siapa? Ya Nabi setelahnya. Lah setelah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Sudah nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa? Ya ulama ini. Karena itu ada riwayat hadis Nabi menyatakan ulama ummati ka anbiya bani Israel. Ulama umatku itu seperti para anbiya dari zaman Bani Israel. Kenapa? Mereka itu pengganti nabi ya nabi, pengganti nabi nabi, pengganti nabi dan terus seperti itu sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad putus karena Nabi Muhammad bukan diutus untuk Bani Israel semuanya, dan Nabi Muhammad menjadi penutup para nabi. Sehingga yang melanjutkan dakwanya Nabi adalah setelahnya ulama. Karena itu al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajah majdan wa fakhra. Cukup bagi kamu dengan derajat ini. Apa derajat itu? Menjadi pewaris Nabi. Menjadi pewaris Nabi. Itu kebanggaan dan kemuliaan. Kalau kita disandingkan siapa ahli warisnya? Kamu ini ahli warisnya siapa? Saya ahli warisnya Nabi. Mulia. Apalagi yang tidak bersambung nasabnya ke Nabi, itu kemuliaan. Kalau yang bersambung nasabnya dengan Nabi, tambah mulia dengan hal tersebut. Tambah mulia dengan hal tersebut. Yang nggak bersambung nasabnya dengan Nabi, sebab dia berilmu, dia menjadi mulia. Yang aslinya nggak mulia menjadi mulia. Kenapa? Disandarkan menjadi pewarisnya Nabi, penyambung lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadhihi rutbah syarafan wa dzikra. Dan cukup bagi kamu dengan kedudukan tersebut kemuliaan dan sebutan. Jadi
kalau sudah menjadi ulama ya dia otomatis mulia karena disebut pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza kana la rutbata fawqan nubuwah, kalau sudah tidak ada lagi kedudukan di atas Nabi, kedudukan di sisi Allah yang tertinggi adalah para Nabi, yang tertinggi adalah para Nabi. Kalau tidak ada lagi sudah kedudukan di atas Nabi, siapa yang bisa melampaui Nabi? Nggak ada, nggak ada. Ulu malaikat tetap, walaupun malaikat di bawahnya Nabi, Nabi yang tertinggi. Maka kedudukan yang tertinggi setelah itu adalah syaraful wiratha. Fala syarafa fauqa syarafil wiratha litilka rutbah. Kedudukan yang tinggi itu tidak ada yang bisa menyalip lagi, maka yang ada di bawahnya siapa? Ya pewarisnya. Karena itu dalam riwayat hadis disebutkan ulama itu orang yang alim itu derajatnya dengan para nabi hanya selisih 1 derajat. Jadi di bawahnya para nabi. Para ulama itu derajatnya di bawahnya para nabi. Berarti mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus bisa menjadi ulama. Kita harus bisa menjadi ulama, harus bisa. Oh, saya ini sudah tua, sudah 60 tahun atau 50 tahun, 70 tahun. Tidak menutup kemungkinan kita bisa menjadi ulama. Sering disebutkan bahwa Al-Imam Ibn Hajar, entah itu yang Al-Haytami atau Al-Asqalani, itu beliau mulai meningkat pembelajarannya di umur 40. Dan hasilnya sampai sekarang. Kalau misalkan itu Imam Ibn Hajar Al-Haytami menjadi rujukan kita atau ulama Hadramut di dalam ilmu fikih, yang beliau terkenal dengan orang yang zuhud, orang yang warok, orang yang mulia. Kalau itu Ibn Hajar Al-Asqalani, berkat beliau hadis-hadis terjaga dengan rapi. Hadisnya Nabi, karena Ibn Hajar Al-Asqalani mendalami ilmu hadis. Mendalami ilmu hadis luar biasa. Di saat usia sudah 40 tahun ke atas. Jadi karena bukan faktor usia yang menjadikan kita menjadi ulama, bukan. Kenapa? Ada mondok bukan 1 tahun 2 tahun, puluhan tahun ya goblok aja sih an. Ya nggak berilmu aja, ya tetap bukan ulama. Ada. Mulai kecil hidupnya di pondok, iya ada. Seperti itu ada. Kenapa? Yang memberikan dia ilmu bukan belajarnya dia. Kita itu hanya ikhtiar, belajar ini ikhtiar. Siapa yang beri ilmu? Allah. Nah, karena itu jangan pernah putus asa. Gak iso aku dadi ulama. Bisa. Tergantung mau atau tidak. Lek wis mentok karena sudah bebel dan yang lain sebagainya, ya minimal kita punya semangat untuk menjadi itu. Punya semangat untuk menjadi ulama. Cukup itu sudah. Nah, seperti tadi yang kita bahas, ilam takunu mithlahum fatashabbahu. Kalau nggak bisa menjadi mereka, ya minimal kita mirip dengan mereka. Inna tasyabbuha bil kirami falahu. Menyerupakan diri dengan mereka itu adalah sebuah keberuntungan. Duduk pakaiane tok, gayahe kaya mereka bukan. Kayak gamis misalkan, kayak imamah atau kayak jubah. Bukan itu yang dikatakan mirip. Pakai gamis sunnahnya Nabi boleh. Pakai jubah sunnahnya Nabi boleh. Pakai imamah sunnahnya Nabi boleh. Tapi mirip itu dalam semangatnya mereka untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, itu baru benar. Itu yang dikatakan menyerupakan diri dengan mereka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat, kita dikumpulkan bersama para ulama, didekatkan dengan para ulama, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari para ulama dan bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.